Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizalin Nur Hidayat Aditya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 2019 13 kali 0025. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang teks resensi. Apa sih teks resensi itu? Resensi adalah ulasan atau penilaian atau pembicaraan mengenai suatu karya, baik itu buku, film, atau karya lain. Ada juga pendapat lain mengenai resensi. Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, resensi merupakan pertimbangan atau pembicaraan tentang buku, ulasan buku. Lalu menurut WJS Purwadarminta, mengemukakan bahwa resensi secara bahasa sebagai pertimbangan atau perbincangan tentang sebuah buku yang menilai kelebihan atau kekurangan buku tersebut, menarik tidaknya tema dan isi buku, kritikan, dan memberi dorongan kepada khalayak tentang perlu tidaknya buku tersebut dibaca dan dimiliki atau dibeli. Perbincangan buku tersebut dimuat di surat kabar atau majalah. Lalu menurut Panuti Sujiman, resensi adalah hasil pembahasan dan penilaian yang pendek tentang suatu karya tulis, tentang arti penilaian, mengungkap secara sekilas, membahas atau mengkritik buku. Lalu selanjutnya, ada tujuan. Tujuan resensi ada 7, yaitu membantu pembaca untuk bahan gambaran, serta penilaian umum sebuah hasil karya dengan ringkas. Yang kedua, memberi pemahaman serta informasi dengan komprehensif pada pembaca mengenai karya yang diresensi. Lalu yang ketiga, memahami kelebihan dan kelemahan sebuah karya yang diresensi. Lalu yang keempat, memahami latar belakang serta alasan sebuah karya dibuat. Lalu yang kelima, memberi masukan pada pembuat karya berupa kritik dan saran. Yang keenam, mengajak pembaca mendiskusikan karya yang diresensi. Yang ketujuh atau yang terakhir, menguji kualitas karya dan membandingkan dengan karya lain. Selanjutnya, ada manfaat resensi. Dibagi menjadi 4, yaitu bahan pertimbangan, yang kedua, mendapat imbalan, sarana promosi, dan mengembangkan kreativitas. Yang pertama yaitu bahan pertimbangan. Jadi dalam resensi, kita dapat mengetahui apa saja yang bisa kita pertimbangkan di dalamnya. Judul buku, isi buku. Jadi kita tahu buku ini seperti ini, buku itu seperti itu, dan lain sebagainya. Jadi sebagai pembaca kita bisa memilah dan memilih apa saja buku yang kita baca. Lalu selanjutnya yaitu mendapat imbalan. Mendapat imbalan sendiri bisa diartikan sebagai kita meresensi sebuah karya, lalu kita tulis ke dalam koran atau majalah, dimuat dalam koran atau majalah. Itu akan membuahkan hasil. Lalu buku gratis itu kita ulas, lalu yang kita ulas tadi bisa dimasukkan ke dalam koran atau majalah atau media cetak yang lain. Lalu ada sarana promosi. Jadi resensi ini juga mempromosikan, secara tidak langsung mempromosikan buku kepada orang lain. Jadi juga kita memperkenalkan buku ini kepada banyak orang, apalagi pada zaman-zaman ini juga buku itu harus viral terlebih dahulu agar banyak orang yang bisa ikut membacanya. Lalu yang terakhir yaitu mengembangkan kreativitas. Menulis atau mengulas sebuah buku tentunya akan melatih penulis resensi memiliki wawasan yang lebih luas dan juga terbiasa melihat berbagai perspektif, sehingga kreativitas dalam menulis pun juga akan berkembang. Lalu ada unsur-unsur.
dari resensi. Ada 7, yaitu ada judul, identitas, pendahuluan, inti atau isi, keunggulan buku, kelemahan buku, dan penutup. Untuk judul, harus menarik dan benar-benar menjiwai seluruh tulisan atau inti tulisan. Tidak harus ditetapkan terlebih dahulu, dan per resensi harus menunjukkan jenis buku yang diresensi termasuk fiksi atau non-fiksi. Yang kedua, ada identitas. Jadi, dalam sebuah teks resensi harus ada buku yang kita baca itu ada identitasnya, mengenai halaman, lalu judul, tahun pembuatan, tahun pencetakan. Lalu ada pendahuluan, berisi landasan berpikir per resensi, mengemukakan tema dan deskripsi buku secara singkat. Lalu ada isi atau inti, meliputi sinopsis atau isi buku secara ringkas, ulasan singkat buku dengan kutipan secukupnya, keunggulan buku, kelemahan buku, tinjauan bahasa, dan kesalahan cetak. Terdapat sinopsis, ulasan singkat buku dengan kutipan secukupnya yang menjelaskan tentang pokok dan kaidah dalam buku tinjauan, bahasa tidak berkelit-kelit, serta menggambarkan watak di dalam buku. Jika buku tentang fiksi atau dongeng sehingga pembaca penasaran dan ingin membaca buku tersebut. Kelemahan dan keunggulan buku ini menjadi pertimbangan bagi pembaca. Bagaimana pembaca ini mengerti isi dalam buku tersebut. Lalu terakhir penutup, ada saran dan pertanyaan bahwa buku itu penting untuk siapa dan mengapa. Selanjutnya ada jenis-jenis resensi, dibagi menjadi 4, yaitu resensi informatif, resensi deskriptif, resensi kritis, dan resensi narasi. Yang pertama ada resensi informatif, yaitu sesuai namanya, resensi jenis ini berupa ulasan yang berisi informasi mengenai buku yang diulas, berupa ringkasan atau rangkuman, mengenai garis besar, inti atau pokok dari sebuah karya. Lalu yang kedua ada resensi deskriptif. Jenis resensi yang isinya berupa penilaian secara detail dari buku yang diulas, berupa bahasan secara mendetail setiap bab atau bagiannya. Lalu ada resensi kritis, mengulas atau menilai secara kritis dan objektif terhadap buku yang diulas. Lalu yang terakhir ada resensi narasi, di mana penjabarannya biasanya berbentuk paragraf-paragraf atau berbentuk narasi atau cerita. Lalu ada kebahasaan dalam teks resensi. Yang pertama, menggunakan konjungsi penerang, bahwa, yakni, dan yaitu. Lalu ada konjungsi penyebaban, karena, sebab. Ada konjungsi temporal, sejak, semenjak, kemudian, akhirnya. Menggunakan kata kerja mental seperti menarik, menyukai, menikmati, menyelami, menyadari, mengejutkan, memikat, bahagia. Menggunakan pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi pada akhir teks, ditandai oleh kata jangan, harus, hendaknya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.